Mari kita merenungkan bersama dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Bagian yang pertama tadi kita sudah bacakan pada saat pembacaan Alkitab bertanggapan, dan sekarang kita akan membaca bagian yang kedua, yaitu dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Yang pria terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh wanita. 1, 2 ya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20 kita tutup bersama-sama ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya sekali lagi kami memohon belas kasih-Mu. Sebagaimana Tuhan sudah memberkati ibadah-ibadah yang sebelumnya. Kiranya sekali lagi Tuhan menyatakan kemuliaan Kristus yang bangkit. Sehingga kami ya Tuhan boleh dipenuhi dengan kuasa kebangkitan Kristus. Kami sungguh mohon anugerah-Mu. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu. Kiranya Tuhan berbelas kasih, kiranya Tuhan bekerja juga di hati dari jemaat-Mu. Kami sungguh mohon anugerah-Mu dan kami menanti ketika selesai ibadah ini kami boleh makin cinta, kami boleh makin ikut, kami boleh makin menyembah dan melayani Kristus. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, di bagian awal dari 1 Korintus pasal 15, Paulus membahas tentang inti dari iman Kristen. Sejak dari hari Jumat kemarin, Jumat Agung, dan hari ini Minggu Paskah, maka ini adalah 2 hari yang menjadi inti dari iman Kristen, yaitu mengenai kematian dan kebangkitan Kristus. Tanpa ada 2 hari ini, maka kekristenan menjadi seperti agama-agama yang lain saja. Tanpa ada 2 hari ini, maka kekristenan menjadi sia-sia, kata Paulus. Saudara-saudara sekalian, tadi kita melihat di dalam ayat 12 sampai seterusnya muncul berkali-kali kata sia-sia, sia-sia, sia-sia. Kalau kita mengingat kata sia-sia ini, maka ini muncul di dalam kitab Pengkhotbah. Dalam kitab Pengkhotbah juga sangat banyak muncul sia-sia, sia-sia, sia-sia ketika kita melihat segala hal di bawah matahari. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi di dalam 1 Korintus justru di situ Paulus membalikan kesia-siaan yang ada dalam kitab Pengkhotbah. Justru segala sesuatu menjadi berarti, segala sesuatu menjadi tidak sia-sia karena Kristus bangkit. Jadi, kalau segala sesuatu dilihat hanya dari bawah kolong langit, kalau segala sesuatu hanya dilihat dari bawah matahari, tanpa melihat kebangkitan Kristus, maka segala sesuatu memang sia-sia. Tetapi sesungguhnya Kristus bangkit, yang sulung dari antara semua yang mati, maka segala hal yang dikerjakan sesuai dengan prinsip firman menjadi tidak sia-sia. Nah, saudara-saudara sekalian, Paulus mengatakan yang pertama, inti dari iman Kristen di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-4. Dikatakan dari ayat yang ketiga bahwa ia telah mati karena dosa-dosa kita. Ia telah mati karena dosa-dosa kita. Yesus bukan mati karena dosanya. Yesus bukan mati seperti manusia-manusia yang lain seperti saudara dan saya karena dosa kita. Makanya kita mati. Tetapi Yesus mati justru karena dosa kita.
Dialah yang menanggung dosa kita. Dialah yang tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dialah yang dihancurkan, diremukkan oleh karena kesalahan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita itu ditanggung oleh Kristus. Maka Kristus mati karena dosa-dosa kita. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa karena kita. Maka ini yang pertama kata Paulus, Kristus mati. Ini yang kita harus pegang, ini yang harus kita percaya. Kristus mati karena dosa kita. Sehingga kita boleh memiliki pengharapan. Karena Dia yang menggantikan kita. Yang kedua, Paulus katakan bahwa Kristus bangkit. Kalau sudah mati, maka pasti Yesus akan bangkit. Kemarin di dalam persekutuan remaja saya coba tanya, kira-kira lebih sulit mati atau bangkit bagi Kristus? Kebanyakan yang jawab bangkit. Karena seakan-akan itu sesuatu yang lebih bersifat ajaib. Maka karena ajaib, suatu mujizat, jadi lebih sulit. Tapi sesungguhnya yang sulit itu adalah mati justru. Yesus mati sulit. Yesus mati bergumul dengan berat. Yesus mati masuk ke dalam taman Getsemani. Berdoa ada titik-titik darah. Sampai berteriak, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Itu kematian. Yesus tidak susah untuk bangkit karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Yesus tidak perlu berdoa di taman Getsemani atau berdoa dalam kuburan supaya Dia bisa bangkit. Itu tidak ada cerita seperti demikian. Yesus mati dengan begitu berat pergumulannya. Karena Dia harus tanggung hukuman dosa kita. Karena Dia harus terpisah dari Allah. Karena Dia harus minum cawan murka Allah. Inilah yang harus ditanggung oleh Kristus. Nah, maka saudara-saudara sekalian, Kristus mati, maka pasti Dia juga akan bangkit. Kenapa pasti Dia akan bangkit? Karena Dia adalah Raja kehidupan. Di dalam Kisah Rasul dikatakan Yesus adalah the Prince of Life. Penghulu hidup, itu terjemahan yang lebih lama. Penghulu hidup. Terjemahan yang baru adalah pemimpin kepada hidup. Dia adalah pemilik kehidupan. Maka tidak mungkin maut itu akan menahan Yesus. Tidak mungkin maut akan membuat Yesus terperangkap di dalam kematian. Yesus yang justru menang atas maut. Nah, maka Paulus mengatakan dua hal ini inti iman Kristen. Iman Kristen jatuh dan bangun berdasarkan dua hal ini yang kita pegang. Kristus mati karena dosa kita. Bukan hanya sekedar kita percaya Dia mati, tapi mati bagi dosa kita. Bukan mati bagi orang lain, tapi mati bagi dosaku juga. Ini suatu pengenalan yang subjektif. Kita tidak bisa hanya punya pengenalan yang bersifat objektif saja, yang hanya ikut crowds. Kata Kierkegaard, orang Kristen kebanyakan mengikuti crowds, mengikuti orang-orang lain yang mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan firman. Tetapi tidak ada keyakinan pribadi. Paulus katakan tidak. Kristus mati karena dosa-dosaku, dosa-dosa kita. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Dia bangkit. Nah, maka Kristus mati ada konfirmasi, Paulus katakan. Dia dikuburkan. Itu dikatakan di ayat yang keempat. Dia mati, konfirmasinya Dia dikuburkan. Kemudian Dia bangkit. Apa konfirmasinya? Dia menampakkan diri. Saudara-saudara sekalian, Yesus harus menampakkan diri. Karena kalau tidak menampakkan diri hanya kubur kosong, belum tentu Yesus bangkit. Kubur kosong, mungkin mayatnya dicuri. Kubur kosong, inilah yang mungkin ditakuti oleh orang-orang pengawal saat itu. Jangan-jangan murid-muridnya ambil mayatnya dan kemudian katakan Dia bangkit. Maka perlu ada konfirmasi bahwa memang Dia benar-benar bangkit. Apa konfirmasinya? Dia menampakkan diri. Menampakkan diri kepada siapa? Kalau kita lihat di sini, Paulus mengatakan Yesus menampakkan diri kepada Kefas, Petrus maksudnya, kemudian kepada 500 murid, tidak tanggung-tanggung, 500 murid. Berarti ada banyak orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Pada Yakobus 12 murid dan terakhir kepada Paulus. Kenapa Yesus harus bangkit? Untuk menunjukkan bahwa memang Dia bangkit secara tubuh. Kebangkitan Yesus terjadi benar-benar secara tubuh. Nah, saudara-saudara sekalian, Paulus perlu tekankan hal ini kepada jemaat Korintus. Karena jemaat Korintus mereka mempercayai kebangkitan, tetapi bukan kebangkitan secara tubuh. Nah, jadi orang-orang saat itu mereka mempunyai pemikiran Greka.
Dan di dalam pemikiran Greka bahwa orang yang mati itu adalah hal yang baik. Kenapa? Karena nyawanya atau jiwanya terpisah dari tubuhnya. Jadi tubuh dianggap sebagai penjara jiwa, maka jiwa akan terpisah dengan tubuhnya. Jadi kalau mati maka memang terjadi kebangkitan, memang terjadi keterpisahan, jiwa bisa berpisah dari tubuh dan itu baik. Tetapi Paulus katakan kebangkitan Yesus bukan kebangkitan demikian. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan secara tubuh. Kebangkitan secara tubuh. Kenapa mesti ditekankan Yesus bangkit secara tubuh? Mungkin kita mengatakan, apa pentingnya menekankan Yesus bangkit secara tubuh? Kalau dia cuma bangkit secara spiritual, maka atau secara jiwanya saja yang terpisah, ya sama saja kan ya. Kenapa harus tekankan dia juga bangkit secara tubuh? Dia harus ditekankan bangkit secara tubuh untuk menyatakan bahwa memang dia mengalahkan maut sepenuhnya. Kalau Yesus tidak bangkit secara tubuh, maka maut tidak dikalahkan sepenuhnya. Kalau Yesus tidak bangkit secara tubuh, maka kita juga tidak akan punya tubuh yang mulia ketika Yesus datang kali kedua. Nanti Paulus di dalam ayat yang ke-35 dan seterusnya dia membahas tentang kebangkitan tubuh. Ada tubuh yang mulia, ada tubuh yang hina, ada tubuh yang rusak, ada tubuh yang tidak dapat rusak. Maka itu hanya bisa terjadi karena Yesus bangkit secara tubuh. Jadi Paulus harus tekankan, beda apa yang dipercaya oleh orang Yunani, beda yang dipercaya oleh orang Korintus saat itu. Injil Kristen mengajarkan bahwa Yesus bangkit secara tubuh. Nah, maka Paulus menekankan Yesus benar-benar menyatakan diri di dalam kebangkitannya. Dia menampakkan diri. Nah, saudara-saudara sekalian, maka inilah inti Injil, kata Paulus. Dua hal ini kita harus pegang. Nah, kemudian sesudah itu di bagian yang kedua, Paulus mulai membahas tentang 1 Korintus pasal 15 ayat 12-20 yang tadi kita baca. Yaitu mengenai apa dampaknya kalau Yesus tidak bangkit. Apa dampaknya kalau Yesus tetap ada di dalam kubur? Apa dampaknya kalau Yesus tidak benar-benar menang atas maut? Apa dampaknya? Nah, saudara-saudara sekalian, kita bukan hanya ingin memahami, kita bukan hanya ingin mengerti, tetapi Paulus katakan, yang kurindukan adalah kuasa kebangkitan Kristus itu nyata di dalam hidupmu. Ini yang Paulus rindukan. Saudara, kita seringkali ketika ingin belajar firman, maka yang kita cari adalah mungkin pengertian. Yang kita cari pemahaman. Tetapi Paulus bilang, yang kurindukan bukan sekedar pengertian, bukan sekedar pemahaman, tapi yang kurindukan adalah kuasa kebangkitan Kristus nyata di dalam hidupku. Ini yang kurindukan. Berarti yang Paulus inginkan, Yesus hidup di dalam dirinya. Makanya Paulus mengatakan, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Inilah pengenalan yang benar, saudara-saudara sekalian. Orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh Kristus nyata dalam hidupnya. Orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus bangkit, berarti kuasa kebangkitan Kristus nyata di dalam hidupnya. Bukan sekedar dia pahami, bukan sekedar dia mengerti, tapi benar-benar nyata di dalam hidupnya. Maka inilah yang Paulus rindukan kepada jemaat Korintus. Paulus rindu supaya kuasa kebangkitan Kristus itu nyata di dalam hidup mereka. Yesus datang dari sorga menjadi manusia, mengambil rupa sebagai daging. Maka konsisten, saudara-saudara sekalian, Yesus juga bangkit mengambil rupa di dalam tubuh. Dan oleh sebab itu kita yang percaya kepada Kristus juga harus sungguh-sungguh menyatakan kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Di dalam cerita tentang kebangkitan Kristus di kitab sinoptik, Injil sinoptik, maka selalu dimulai dengan kalimat, pada hari pertama minggu itu Yesus bangkit. Kita tahu bersama Yesus bangkit di hari yang ketiga, bukan? Tapi kenapa penulis Injil sinoptik ingin tekankan Yesus bangkit di hari pertama minggu itu? Yesus ditekankan bangkit di hari pertama minggu itu karena untuk mau membawa umat Tuhan menyadari bahwa kalau Yesus bangkit,
di hari pertama minggu itu, berarti hidupmu punya awal yang baru. Hari pertama minggu itu. Secara literal memang Yesus bangkit di hari pertama. Tetapi arti yang lebih dalam bukan sekedar bangkit di hari yang pertama. Tetapi kebangkitan Yesus memberikan awal yang baru bagi hidup kita. Maka saudara-saudara sekalian, setiap kali Paskah, kiranya kita boleh punya komitmen baru. Kiranya kita boleh makin lebih lagi menghidupi Kristus seperti yang Paulus katakan. Kiranya kita punya awal yang baru lagi. Kiranya kita punya transformasi hidup karena kuasa kebangkitan Kristus nyata di dalam kita. Nah, ini akan kita lihat. Paulus memberikan 4 alasan. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka apa artinya? Alasan yang pertama yang Paulus berikan adalah kalau Kristus tidak bangkit, maka dikatakan di ayat yang ke-14, sia-sialah pemberitaan kami. Nah, ini yang pertama saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami. Kenapa bisa sia-sia saudara-saudara sekalian? Paulus mengatakan bahwa dia rela untuk menghadapi segala macam ancaman. Dia kapalnya karam berkali-kali karena memberitakan Injil. Bahkan dia katakan, aku rela melawan binatang buas. Nah, binatang buas di situ maksudnya mungkin memang binatang buas literal atau juga orang-orang yang melawan Injil. Paulus katakan, aku rela melawan mereka karena aku mau beritakan Injil. Tapi Paulus katakan, kalau Kristus tidak bangkit, semua yang aku kerjakan ini sia-sia. Kenapa bisa sia-sia? Karena yang diberitakan berarti ajaran orang mati saja, saudara-saudara sekalian. Ajaran orang yang sudah mati. Kalau Yesus tidak bangkit. Berarti kalau demikian Yesus sama saja dengan para pemimpin agama. Yesus sama saja dengan para filsuf. Sampai sekarang ajaran mereka memang masih hidup. Tapi pribadinya mati. Kalau demikian Yesus tidak bangkit. Yesus sama saja dengan mereka. Tapi saudara-saudara sekalian, Yesus berbeda dengan mereka. Dia bukan hanya ajarannya saja yang hidup, tapi dia juga hidup. Dia bangkit, pribadinya hidup. Saudara, Karl Marx itu pernah mengatakan seperti ini. Yesus itu bangkit, dia setuju. Jadi Karl Marx setuju Yesus bangkit. Tapi kalau diperhatikan, apa yang dia maksud dengan kebangkitan? Yang dia maksud dengan kebangkitan itu adalah orang-orang Kristen menghidupi spiritnya Yesus Kristus. Jadi Yesus mencintai orang. Orang Kristen lihat hidupnya saling mengasihi. Yesus mau bantu orang. Orang Kristen hidup saling membantu. Nah, ini buktinya Yesus bangkit. Karena hidup Kristus, cara Kristus melayani waktu dia ada di dunia, sekarang diikuti oleh para pengikutnya. Maka kata Karl Marx, Yesus memang hidup. Tapi saudara, ini bukan kebangkitan yang benar di dalam pengertian Alkitab, bukan? Ini bukan pengertian yang benar. Karena Yesus bukan hidup hanya secara tubuh, hanya secara cara hidup orang. Yesus bukan hanya hidup di dalam ajarannya, tapi Yesus hidup, pribadinya benar-benar hidup. Dia bangkit. Dia adalah raja kehidupan. Dia adalah the prince of life. Maka apa artinya? Dia berkuasa untuk melaksanakan segala janjinya. Dia berkuasa untuk melaksanakan segala janjinya. Maka barang siapa yang ikut Yesus, dia akan menikmati segala janji Tuhan. Barang siapa yang tidak mau ikut Yesus, dia akan menikmati seluruh hukuman Tuhan. Sekali lagi, barang siapa yang mau ikut Yesus, dia akan menikmati seluruh janji Tuhan. Sedangkan barang siapa yang tidak mau ikut Yesus, yang menolak Kristus, dia justru yang akan menghadapi segala hukuman Tuhan. Karena Yesus hidup. Dia Raja, dia Tuhan, dia Kristus. Ini yang dikabarkan oleh para rasul di dalam kitab Kisah Para Rasul. Mereka mengatakan bahwa percayalah kepada Yesus dari Nazaret itu. Dia adalah Tuhan, dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Mesias, dia hidup. Saudara, pada saat Yesus mati, maka seluruh murid Yesus, mereka mengalami ketiadaan pengharapan. Mereka sangat berharap Mesias itu bisa tetap hidup selama-lamanya. Oleh sebab itu Petrus tidak mau Yesus mati.
Mereka sudah punya Mesias-Mesias yang banyak sebelumnya. Jangan salah, sebelum Yesus sudah ada orang-orang yang mereka anggap sebagai Mesias. Kenapa mereka anggap sebagai Mesias? Karena mereka sangat merindukan, sangat mengharapkan ada yang bisa memberikan kelepasan bagi mereka dari bangsa yang menindas mereka, yaitu Romawi. Israel ditindas oleh Romawi. Israel belum pernah menjadi kerajaan kembali setelah masa jaya di masa-masa yang sebelumnya. Mereka setelah pembuangan tidak pernah menjadi suatu kerajaan lagi. Maka mereka sangat menanti adanya sosok Raja Mesias yang akan mengembalikan kemuliaan, kejayaan Israel. Maka tidak heran murid-murid ingin Yesus tetap selama-lamanya. Mereka merindukan supaya Yesus memulihkan kerajaan Israel. Tetapi saudara-saudara sekalian, ternyata Yesus mati. Ternyata Yesus sama saja dengan Mesias-Mesias yang lain. Maka semua murid-murid Yesus, mereka hilang pengharapan. Mana Mesias ini? Kami hilang tujuan lagi. Kami hilang pengharapan lagi bagi bangsa Israel. Tetapi ketika Yesus bangkit, mereka mendapatkan pengharapan mereka kembali. Ketika Yesus bangkit, mereka penuh sukacita. Ketika Yesus bangkit, mereka diberikan misi yang baru. Ketika Yesus bangkit, mereka rela mati bagi Kristus. Karena dia hidup. Karena dia hidup. Maka saudara-saudara sekalian, Paulus berjuang. Para rasul berjuang untuk memberitakan tentang Yesus. Karena ajaran Yesus bukan sekedar ajaran yang baik, tetapi kabar baik. Ada satu teolog membedakan antara good advice dan good news. Good advice, orang punya nasihat yang baik. Agama mengajarkan good advice. Bagaimana jadi orang baik, bagaimana jadi orang bermoral, bagaimana jadi orang yang bisa dipandang di masyarakat. Ini ajaran agama. Tetapi saudara-saudara sekalian, Yesus bukan memberikan sekedar ajaran yang baik. Yesus memberikan kabar baik. Kalau ajaran yang baik berarti itu tanggung jawabnya ada di kita. Kita yang harus melakukan sesuatu supaya kita jadi baik. Tetapi di dalam Tuhan kita tidak bisa lakukan apa-apa untuk jadi baik. Justru Yesus yang lakukan sesuatu bagi kita. Yesus mati dan bangkit bagi kita. Ini kabar baik. Bukan sekedar ajaran yang baik. Kabar baik berarti ada orang lain yang menjadi pusat. Bukan diri kita. Dan karena orang lain itu kita dapat sesuatu. Kita dapat berkatnya. Karena Kristus mati dan bangkit, kita dapat berkatnya. Ini kabar baik. Maka Paulus, para rasul yang lain, mereka berjuang bagi kabar baik. Bukan sekedar ajaran manusia. Ajaran manusia tidak ada kuasa rohani yang menyelamatkan saudara-saudara sekalian. Tetapi kabar baik justru di dalamnya Roh Kudus bekerja. Injil itu, kata Paulus di dalam surat Roma, kekuatan Allah. Injil kekuatan Allah. Maka saudara-saudara sekalian, kenapa kita berjuang supaya bisa terus mau menginjili? Kenapa kita yang paling terakhir ini merindukan ada TKN, seminar bagi pemuda, seminar kebangunan nasional bagi para pemuda. Karena kita percaya Injil adalah kekuatan Allah. Injil yang sanggup mengubah orang. Orang tidak bisa berubah dengan ancaman. Mungkin berubah, tapi berubah luarnya saja. Tapi yang hanya bisa ubah hati orang, itu adalah Injil Kristus, kuasa Roh Kudus. Maka inilah yang menjadi pengharapan kita ketika kita menginjili orang. Roh Kudus bekerja. Dan kiranya juga saat ini Roh Kudus bekerja untuk membuat hati saudara merindukan. Ada awal lagi yang baru, ada transformasi yang terjadi. Ada kuasa kebangkitan Yesus nyata di dalam hidup kita saat ini. Nah saudara-saudara sekalian, Paulus mengatakan tidak sia-sia yang dia beritakan. Kenapa? Karena yang dia beritakan kabar baik. Yang dia beritakan tentang pribadi yang hidup selama-lamanya. Yang dia beritakan bukan sekedar ajarannya yang berlaku sampai sekarang, tetapi pribadinya hidup. Sehingga apa yang dia janjikan semuanya pasti akan terlaksana. Maka saudara-saudara sekalian, Paulus katakan, aku rela berhadapan dengan maut setiap hari. Aku rela melawan binatang buas. Aku rela menghadapi orang-orang yang melawan Injil. Karena yang aku tahu, yang aku beritakan ini adalah kekuatan Allah. Mari saudara-saudara sekalian, sebagai umat Tuhan, kita yang
percaya Yesus bangkit, maka harusnya kita berjuang untuk menjadi saksi Kristus. Di dalam kisah kebangkitan Yesus yang dicatat di semua Injil sinoptik, setelah Yesus bangkit, Yesus memberikan misi. Misinya adalah beritakan tentang aku yang sudah bangkit. Beritakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa yang hanya ada di dalam namaku. Jadi, murid-murid yang tadinya tidak punya pengharapan lagi ketika Yesus mati. Murid-murid yang merasa dirinya sudah kosong. Murid-murid yang merasa orientasinya sudah tidak ada. Murid-murid ini sekarang punya tugas yang baru. Mari jadi saksi Kristus. Bukan hanya murid-murid, kita juga harusnya punya tujuan yang sama, yaitu menjadi saksi Kristus. Mari kita beritakan Kristus yang hidup. Kristus yang adalah Tuhan, Kristus yang adalah Raja, Kristus yang adalah pemilik kehidupan kita. Tapi saudara-saudara sekalian, mungkin orang bisa tanya seperti ini. Bukankah Injil kalau diberitakan banyak orang yang menolak? Kalau begitu kenapa dibilang tidak sia-sia? Kan banyak orang yang menolak. Bukankah itu sia-sia? Saudara-saudara sekalian, meskipun Injil itu ditolak, tetap tidak sia-sia. Kenapa? Karena pemberitaan Injil yang ditolak oleh orang lain. Dan kalau sampai akhirnya Tuhan panggil dia terus menolak, maka pemberitaan Injil itu menjadi dasar untuk Tuhan menghukumnya. Menjadi dasar untuk Tuhan menghakimi orang yang menolak Injil tersebut. Tuhan adil, saudara-saudara sekalian. Tuhan adil. Firman diberikan, tapi kalau terus ditolak, maka inilah yang akan menjadi dasar penghakiman bagi orang tersebut. Kristus bisa ditolak, tapi dia tidak akan kalah, karena dia raja di atas segala raja. Roh Kudus dapat didukakan, tapi dia tidak akan bisa dikalahkan. Maka mari saudara-saudara sekalian, kita sebagai pemberita Injil, giat untuk memberitakan Injil. Kita yang sudah percaya, giat beritakan Injil. Tetapi yang belum percaya kepada Injil Kristus, jangan berpikir bahwa justru Tuhan berarti kalah. Justru Tuhan yang akan menghakimi kita jikalau kita terus menolak Injil. Saudara, good advice itu bisa ditolak dan tidak ada penghakiman. Pengajaran manusia bisa ditolak dan tidak ada penghakiman. Tetapi kabar baik, kabar anugerah, Injil Kristus, itu berbeda karena Yesus hidup. Maka saudara-saudara sekalian, pemberitaan kita tidak sia-sia karena Kristus hidup. Yang kedua, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka Paulus katakan, imanmu menjadi sia-sia. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, imanmu menjadi sia-sia. Berarti positifnya adalah kalau Kristus bangkit, maka yang kita imani sama sekali tidak sia-sia. Kenapa bisa sia-sia iman kita? Karena Yesus tetap di dalam kematian. Sekali lagi, kalau Yesus tidak bangkit, iman kita jadi sia-sia. Kenapa bisa sia-sia? Karena Yesus tetap di dalam kematian. Artinya segala janjinya, segala apa yang Tuhan pernah nyatakan di dalam dunia ini, itu cuma menjadi isapan jempol semata kalau ia tidak bangkit. Saudara-saudara sekalian, Yesus berjanji bahwa lewat salib akan ada penebusan dosa. Lewat salib akan ada pengampunan dosa. Lewat salib akan ada pembenaran. Lewat salib akan ada pendamaian. Lewat salib akan ada penghapusan dosa. Kalau Yesus tidak bangkit, semua itu isapan jempol semata. Tapi karena Yesus bangkit, maka semua yang dia janjikan, penebusan dosa, pengampunan, pembenaran, pengudusan, pendamaian, semua menjadi milik kita. Kita bisa didamaikan dengan Allah, kita bisa dijadikan orang-orang benar, kita bisa diampuni dosanya, kita bisa ditebus, kita bisa diganti, karena Yesus bangkit. Kalau Yesus cuma berakhir di salib tanpa ada kebangkitan, sekali lagi, seluruh janjinya isapan jempol semata. Tetapi karena dia bangkit, maka bagi siapa yang percaya, semua yang dia janjikan, itu diberikan kepada kita. Karena kita dijadikan anak-anaknya. Maka saudara-saudara sekalian, kalau Kristus bangkit, iman tidak lagi sia-sia, maka jangan jadi orang Kristen yang hidupnya asalan.
Paulus mengatakan seperti ini saudara-saudara sekalian di 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Paulus sadar imannya tidak sia-sia. Maka Paulus katakan di ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi apa maksud Paulus? Maksud Paulus adalah iman kita tidak sia-sia. Tuhan sudah berikan kita anugerah. Maka hiduplah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan hidup jadi orang Kristen yang asalan. Jangan hidup jadi orang Kristen yang tidak memperjuangkan kerajaan Allah. Jangan hidup sebagai orang Kristen yang hanya memikirkan diri sendiri, bukan memikirkan kerajaan Allah. Iman itu harus menuju kepada perbuatan. Ini yang Paulus maksudkan. Aku sudah dapat iman. Imanku ini tidak sia-sia. Karena Kristus bangkit. Maka harus dinyatakan di dalam perbuatan yang baik, yang benar, yang sesuai dengan firman. Maka Paulus katakan, aku kerja lebih keras. Saudara, bagi orang di luar sana, bagi orang beragama, kerja keras itu untuk mendapatkan keselamatan. Tapi bagi kita orang percaya, kerja keras itu karena kita mau bersyukur atas anugerah Tuhan. Beda saudara-saudara sekalian, orang dunia juga bisa kerja keras. Tetapi ada perbedaan dengan kita. Kita bekerja keras karena anugerah Tuhan. Dan ini kerja keras yang memberikan kita sukacita. Karena kita melayani dengan kasih. Karena Tuhan yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kita melayani dengan syukur. Karena Tuhan yang sudah melayani kita terlebih dahulu. Maka mari jadi orang Kristen yang tidak suam-suam kuku. Lawan dari orang Kristen yang kerja keras berarti orang Kristen yang suam-suam kuku. Paulus katakan, aku tidak mau jadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Ya, yang penting saya bisa ke gereja cukuplah. Yang penting saya bisa melayani cukup. Melayani apa? Ya paling melayani sedikit-sedikit saja. Ya sudahlah, yang penting kekristenan itu atau pelayanan itu cuma jadi add-ons. Itu kalau kita di internet ada add-ons-nya. Kalau belanja barang mungkin ada bonusnya, itu add-ons. Jadi kekristenan ya add-ons. Cuman ditambahkan begitu ya. Ya untuk mempercantik hidup kita maka kita pelayanan. Untuk mempercantik hidup kita makanya kita ikutlah PA sesekali, ikut PD sesekali untuk mempercantik hidup kita. Saudara, kekristenan bukan seperti itu. Kekristenan berarti seluruh hidup kita berpusat kepada Kristus. Jangan jadikan Kristus itu cuma add-ons. Kita undang Kristus masuk ke dalam hati kita. Tapi kita katakan, oh cukuplah Yesus di ruang tamu saja ya. Jangan masuk ke dalam kamar saya. Karena ini hati utama saya. Yesus jangan ganggu di sini. Untuk masuk ruang tamu. Jangan-jangan ada yang bawa masuk ke gudang saja. Yesus cukup ada di situ saja. Jangan sampai mempengaruhi hidupku yang paling dalam. Ini bukan kekristenan saudara. Ini orang Kristen yang belum sungguh-sungguh kenal anugerah Tuhan. Belum sungguh-sungguh kenal iman di dalam Kristus. Mari kita yang sudah percaya Yesus. Kita percayakan kebangkitan Yesus. Dan Paulus katakan imanmu tidak akan sia-sia. Mari jangan jadi orang Kristen yang asalan. Mari jangan jadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Karena Yesus katakan yang suam-suam kuku akan kumuntahkan. Orang yang suam-suam kuku bukan berarti dia orang Kristen yang biasa-biasa saja. Bukan. Orang yang suam-suam kuku itu orang berdosa. Mari kita tinggalkan suam-suam kuku kita. Mari kita bertobat. Mari kita balik kepada Kristus. Mari kita sungguh-sungguh rindu untuk memaknai iman yang Tuhan sudah kasih kepada kita dengan perbuatan yang berjuang bagi kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, anugerah itu harus mempengaruhi etika hidup kita. Anugerah harusnya mempengaruhi cara kita bekerja. Dunia itu memiliki etika kerja keras juga, saudara. Tapi etika kerja dunia itu apa? Etika kerja dunia ya mungkin karena ingin survive saja. Survival of the fittest. Kenapa kamu kerja keras? Kalau tidak kerja keras, dilindas orang lain. Jadi survival of the fittest. Kenapa kerja keras? Karena mau bertahan hidup saja. Saudara, kita bekerja keras bukan itu. Kita bekerja keras karena cinta kasih Tuhan yang sudah diberi bagi kita. Kita kerja keras karena iman kita tidak sia-sia, makanya kita layak untuk memperjuangkannya.
Mari kita jangan jadi orang Kristen yang hidup suam-suam kuku saja. Mari kita bertobat, mari kita kembali. Kiranya keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, sungguh-sungguh kita berikan bagi Kristus. Sekali lagi, bagi Paulus, tidak sia-sia iman kita. Mari kita jadi orang Kristen yang militan. Militan itu apa sih? Militan itu bukan berarti angkat senjata militan, begitu ya. Militan itu maksudnya radikal dalam kasih dan pelayanan. Itu militan. Radikal dalam kasih dan pelayanan. Dunia mengajarkan hidup militan, tapi militannya dalam kebencian dan kekerasan. Itu militan versi dunia. Atau militan versi dunia yang lain ya kerja keras demi survival of the fittest. Atau militan yang lain menurut dunia kerja keras supaya bisa capai posisi paling tinggi. Tapi kekristenan, militan itu radikal dalam kasih dan pelayanan. Itu militan. Mari kita jadi jemaat yang militan dan radikal karena kasih Kristus. Mari kita jangan melihat bahwa kalau saya jadi orang Kristen, maka saya orang Kristen yang cukup baiklah. Yang misionaris itu kayaknya terlalu extraordinary. Nah kita seringkali begitu ya lihat ya. Wah orang yang berjuang keras itu extraordinary. Saya normal, saya KKM. Ini A+, bukan cuma amin, A+ dia. Maka, ini saya mau ikut, saya cukuplah begini. Ini kan sudah terlalu tinggi. Saudara, ini sebenarnya excuse ya. Jadi itu kayak kita turunin KKM sebenarnya. Jadi karena nggak terlalu, kita turunin standar. Karena kita ingin excuse diri, sudahlah turunin standar. Padahal yang misionaris, yang seperti Paulus, yang rela untuk menghadapi berbagai kesulitan, ini orang Kristen yang normal. Yang normal. Kita yang abnormal. Kalau kita katakan kita normal, kita berarti abnormal. Mari kita terus mengejar. Paulus katakan, aku mengejar apa yang ada di depanku. Kalau-kalau juga aku bisa menangkapnya. Tapi Kristus sudah menangkap aku. Jadi berarti Kristus sudah tangkap, aku mesti kerja keras juga. Mari lupakan yang ada di belakang, kata Paulus, dan kejar yang di depan. Mari makin setia ikut Tuhan. Karena iman kita tidak sia-sia, sebab Kristus bangkit. Barang siapa yang hidup tidak suam-suam kuku, berarti kuasa kebangkitan Kristus nyata di dalam dia. Ketiga, saudara-saudara sekalian, jika Yesus tidak bangkit, maka kata Paulus, kami berdusta terhadap Allah. Kami jadi saksi-saksi palsu berarti, maksud Paulus. Karena kami menyatakan Bapa membangkitkan Yesus, padahal Yesus tidak bangkit. Kami menjadi saksi-saksi palsu. Kami menjadi pemberita kebohongan. Kami menjadi penyebar hoaks. Saudara-saudara sekalian, orang Kristen tidak menyebarkan kebohongan. Justru dunia yang menyebarkan kebohongan. Justru kekristenan harusnya berjuang untuk menyatakan kebenaran. Tadi di dalam kebaktian yang pertama, saya berkhotbah dari bagian yang lain, kemudian saya mengatakan bahwa panggilan orang Kristen itu adalah panggilan untuk menyatakan bahwa dunia itu percaya hal yang mitos. Bagian orang Kristen adalah melucuti, menelanjangi apa yang dikerjakan oleh dunia, yang dipercaya oleh dunia. Dunia pikir itu benar, mari kita jatuhkan itu dan katakan itu salah. Maksudnya bagaimana? Panggilan kita untuk membuktikan bahwa cara kerja Tuhan itu yang benar. Panggilan kita adalah untuk menyatakan bahwa prinsip firman Tuhan itulah yang benar. Elia itu di atas Gunung Karmel dia mengatakan seperti ini. Ketika dia berhadapan dengan ratusan nabi. Ada nabi dari Asyera, ada nabi Baal. Dan bahkan semua rakyat itu sudah meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala mengikuti para nabi. Elia berdoa 3 hal. Pertama dia berdoa, Tuhan tolong aku. Supaya aku boleh menyatakan bahwa engkau memang Allah yang hidup. Yang kedua, aku mau menyatakan bahwa firman-Mu benar. Dan yang ketiga, aku mau menyatakan bahwa aku hamba-Mu. Maka ini panggilan kita saudara-saudara sekalian. Mari kita nyatakan prinsip firman itu yang benar. Mari kita nyatakan cara kerja Tuhan itu yang benar. Kebohongan dunia apa misalkan contohnya? Dunia percaya misalkan kalau
tidak ada uang maka tidak bisa jadi apa-apa. Dunia percaya kalau tidak ada gelar yang tinggi maka tidak bisa berhasil. Dunia percaya kalau tidak ada koneksi maka tidak mungkin engkau bisa capai posisi yang tinggi. Tidak mungkin engkau bisa jadi berkat yang besar. Kalau engkau tidak main kotor, tidak mungkin engkau akan berhasil. Ini semua mitos, saudara. Panggilan kita telanjangi semua mitos itu. Dan tunjukkan bahwa cara kerja Tuhan, kalau saya setia ikut prinsip firman, maka Tuhan akan memberkati. Ini panggilan kita. Elia mengatakan, aku tidak mau kompromi. Meskipun ratusan nabi, tapi kalau ratusan percaya hal yang salah, walaupun satu, tapi satu percaya apa yang benar, maka tetap satu ini akan menang. Dan ternyata Elia menang. Tuhan memenangkan Elia. Maka ini panggilan kita, saudara-saudara sekalian. Gereja juga banyak orang menjalankan gereja dengan lies, dengan kebohongan. Satu kali waktu seminar Pendeta Billy, mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu ya di sini. Kemudian orang bertanya, Pak Billy bagaimana kalau seandainya gereja itu memakai lagu-lagu yang cukup bisa menjangkau anak muda. Nah nanti setelah itu kalau mereka sudah bisa ditangkap, baru kita bawa kepada lagu yang bisa lebih membawa mereka kepada pengertian yang benar. Kemudian Pak Billy bilang begini, oke sekarang coba saya mau tanya di sini. Siapa di sini yang masuk ke gereja karena lagu? Karena suka lagunya? Ada? Coba angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Mungkin yang pertama karena mungkin kebanyakan GRI, yang kedua mungkin takut angkat tangan. Kenapa nggak angkat tangan? Mungkin takut. Terus Pak Billy bilang, lihat mitos kan berarti orang datang hanya karena lagu, mitos. Gereja banyak dijalankan karena mitos juga. Gereja banyak dijalankan karena mitos, salah satunya juga mitosnya adalah kalau mengajarkan firman yang dangkal saja. Jangan yang doktrinnya tinggi. Kalau doktrin tinggi orang pergi. Justru yang terjadi di Amerika terbalik. Tidak diajarkan doktrin, orang pergi tinggalkan gereja. Karena memang mitos. Bukan kebenaran, kebohongan. Maka ini panggilan kita saudara-saudara sekalian. Mari kita nyatakan Allah kita hidup. Dan yang dipercaya oleh dunia itu semua mitos. Karena dunia dipimpin oleh Tuhan. Dunia dikuasai oleh Tuhan. Maka dunia harusnya dijalankan dengan cara kerja firman Tuhan. Maka Paulus katakan, kami tidak berdusta. Yang berdusta itu dunia. Karena Yesus bangkit, kami memberitakan kebenaran. Kami memberitakan apa yang sejati. Kami tidak berdusta. Dan Allah juga tidak berdusta. Maka saudara-saudara sekalian, kalau kita lebih percaya mitos dunia, kalau kita lebih percaya cara hidup, cara kerja dunia, berarti kita seperti mengatakan Tuhan berbohong. Iya kan? Kalau kita lebih percaya cara kerja dunia, berarti kita kurang percaya Tuhan. Kalau kita kurang percaya Tuhan, berarti kita seakan-akan mengatakan Tuhan berarti kurang bisa dipercaya. Maksudnya apa? Tuhan bohong? Mungkin. Ini suatu hal yang sangat serius, saudara-saudara sekalian. Maka di dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita perang. Perang untuk apa? Perang untuk menyatakan Tuhan kita hidup. Firman itu benar dan aku hambanya. Mari jadi seperti Elia, jadi seperti Paulus. Karena sadar yang kita beritakan, yang kita hidupi, yang kita jalani kebenaran, bukan kebohongan. Dunia yang menyatakan kebohongan. Maka mari bawa orang-orang yang dibodohi oleh kebohongan itu untuk datang kepada Kristus. Mari kita tidak tinggal diam, saudara-saudara sekalian. Tuhan kita, Kristus, malah dituduh berbohong. Kristus dikatakan bahwa dia bukan juru selamat. Kristus dikatakan bahwa dia bukan Tuhan. Kristus dikatakan bahwa dia utusan iblis, bukan utusan Allah. Kristus dikatakan bahwa dia bukan Mesias, hanya anak tukang kayu. Kristus dikatakan bahwa dia bukan raja karena dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Kristus dikatakan bukan anak Allah karena dia tidak ditolong oleh Bapa di atas kayu salib. Mari kita nyatakan Kristus yang benar. Mari jadi saksi Kristus. Keempat, saudara-saudara sekalian. Jikalau Yesus tidak dibangkitkan, jikalau Yesus tidak dibangkitkan, maka kita tetap hidup di dalam dosa. Ayat yang ke-17, dan akhirnya kita binasa di ayat yang ke-18 dikatakan seperti demikian. Kalau Yesus tidak bangkit, kita masih hidup di dalam
dosa dan mengalami kebinasaan. Tapi karena Yesus bangkit, maka positifnya kita lepas dari dosa dan kita tidak mengalami kebinasaan, tapi hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, kenapa Paulus mengatakan bahwa karena Kristus bangkit, maka kita bisa menang atas dosa? Karena saudara-saudara sekalian, di dalam kuasa Kristuslah kita baru bisa menang atas dosa. Paulus katakan di dalam surat Roma, barang siapa yang percaya Yesus bangkit, maka kuasa Allah yang bekerja di dalam kebangkitan Kristus, kuasa Allah yang bekerja membangkitkan Kristus, akan bekerja juga di dalam hati kita, sehingga kita bisa mengalahkan dosa. Saudara-saudara sekalian, orang yang di dalam dirinya kuasa Kristus bekerja adalah orang yang sanggup mengalahkan dosa. Bukan karena dia yang hebat ya, tapi karena dia mengizinkan kuasa Kristus bekerja di dalam dirinya. Saudara-saudara sekalian, orang yang sudah di dalam Kristus, dia tidak akan lagi menikmati dosa. Orang yang sudah di dalam Kristus, dia tidak akan lagi berkanjang dalam dosa. Orang yang sudah dalam Kristus, dia justru ingin tinggalkan dosa. Dia tidak menikmati dosa, dia ingin untuk hidup kudus. Maka orang yang mau hidup kudus, itulah orang yang kuasa kebangkitan Kristus bekerja di dalamnya. Sekali lagi, orang yang mau hidup kudus, itulah orang yang kuasa kebangkitan Kristus bekerja di dalam dirinya. Mari saudara-saudara sekalian, kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus bangkit, mari kita berjuang untuk mengalahkan dosa. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan bersandar kepada kuasa kebangkitan Kristus. Paulus katakan di dalam surat Roma, dengan mau dipimpin oleh Roh. Kalau kita tidak mau mematikan dosa, maka kita yang akan mati karena dosa. Maka ini peperangan hidup dan mati. Mematikan dosa atau dimatikan oleh dosa. Saudara-saudara sekalian, kalau kita dimatikan oleh dosa, maka kita tidak akan bisa melayani Tuhan. Kita tidak akan bisa hidup kita jadi berkat. Hidup kita tidak akan mungkin dipakai oleh Tuhan dengan luas. Mari kita tinggalkan dosa. Hanya orang yang mau lawan dosa, menang atas dosa, orang inilah yang Tuhan akan makin pakai hidupnya. Saudara-saudara sekalian, terkadang ada orang yang mengatakan, saya sudah percaya Yesus, tetapi kenapa saya tidak bisa menang atas dosa-dosa tertentu ini? Saudara-saudara sekalian, memang butuh proses, tetapi selain dari itu, kita mesti sadar bahwa kita sebagai orang Kristen sebenarnya sanggup menang atas dosa kita. Memang kita tidak menerima yang namanya perfeksionisme. Reform teologi menolak perfeksionisme. Perfeksionisme berarti di dalam dunia ini kita bisa perfect. Dalam dunia ini kita tidak ada celah. Dalam dunia ini kita bisa mencapai kesempurnaan. Kita menolak itu. Karena kita tetap masih ada sisa-sisa dosa. Kita baru sempurna ketika kita bertemu dengan Kristus. Ini yang kita percaya. Tetapi di sisi yang lain, kita juga percaya bahwa orang benar, orang yang dimana percaya kepada kebangkitan Kristus, dia juga sanggup untuk meninggalkan dosanya. Ada dosa-dosa tertentu yang pasti sanggup untuk dia menangkan. Maka saudara-saudara sekalian, mari jadi jemaat yang mau hidup kudus. Paskah membawa kita untuk mau hidup kudus. Yesus mengatakan, Paskah aku bangkit. Aku adalah Raja, aku adalah Tuhan. Maka di dalam diriku ada pertobatan dan pengampunan dosa. Ada pertobatan dan pengampunan dosa. Maka barang siapa yang bersandar kepada Kristus, barang siapa yang mau bertobat, dia akan diampuni dan dia akan melihat bahwa dia sanggup menang atas dosa. Mari saudara-saudara sekalian, kita jangan hanya puas bahwa kita sudah akan mendapatkan hidup kekal. Kita menang atas maut di dalam penghakiman yang kekal. Kita menang atas maut di dalam hukuman yang kekal. Mari kita tidak hanya puas dengan itu. Karena Tuhan mau kita juga perang di dalam dunia ini untuk kalahkan dosa. The war is over. Peperangan yang besar itu sudah selesai. Yesus sudah kalahkan maut. Kita juga akan menang atas maut. Tetapi the battle is not won yet. The battle is still going on. Perang-perang yang kecil itu masih terus berlangsung. Apa itu perang yang kecil? Melawan dosa setiap hari. Mari kita melawan dosa.
supaya kita bisa makin menyatakan kuasa kebangkitan Kristus itu di dalam hidup kita. Mari jangan senangi dosa, mari jangan nikmati dosa, tapi mari nikmatilah kesucian, nikmatilah kemuliaan Allah. Terakhir saudara-saudara sekalian, jika Yesus tidak bangkit, yang kelima, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Ayat yang ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala orang lain. Maksudnya paling malang, paling kasihan, paling kasihan. Kenapa saudara-saudara sekalian? Saudara, kalau ikut Yesus, apa yang Yesus minta? Ikut Yesus, engkau harus mengasihi aku dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Waduh, siapa yang mau ikut orang yang seperti ini kira-kira? Kalau kita ketemu ada satu orang, terus orang itu mengatakan, ayo kamu ikut saya, kerja dengan saya. Oke, tapi kalau kerja dengan saya, berikan hatimu, berikan jiwamu, berikan kekuatanmu. Waduh, gak bisa kalau begitu. Tapi cuman Yesus yang punya hak untuk meminta hal ini. Kenapa? Karena Dia yang sudah terlebih dahulu memberikan kekuatannya, jiwanya, nyawanya untuk kita. Untuk kita. Maka saudara-saudara sekalian, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sia orang yang memberikan hidupnya bagi Kristus. Sia-sia orang yang rela tinggalkan saudaranya, tinggalkan ibu bapanya, tinggalkan ladangnya demi Kristus. Yesus kan mengatakan ya, kalau kamu ikut aku, tinggalkan saudaramu, tinggalkan rumah bapamu. Loh, saya mau minta izin dulu karena ada pemakaman di rumah. Karena ini ayah saya mesti kuburkan dulu. Yesus katakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kamu ikut aku. Kalau kamu tidak ikut aku, maka tidak ikut sekarang, kamu tidak bisa ikut aku lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, ikut Yesus harus ada pengorbanan. Tidak ada pengikutan seradikal ini saudara-saudara sekalian di dalam agama lain. Tidak ada. Tidak ada pengikutan seradikal ini di dalam ajaran-ajaran yang lain. Tidak ada. Kenapa? Karena Yesus sudah mati bagi kita, Dia berkorban bagi kita, dan Dia juga bangkit. Maka Dia layak memang untuk meminta semua ini dari kita. Tapi Yesus katakan, barang siapa yang memberikan nyawanya bagiku, dia justru tidak akan kehilangan nyawanya. Sebaliknya, barang siapa yang mau pertahankan nyawanya, barang siapa yang mau pertahankan dirinya, maka dia akan kehilangan dirinya. Ini paradoks saudara-saudara sekalian. Maka yang paling baik, serahkan hidup bagi Kristus. Itu yang sudah paling baik, serahkan hidup bagi Kristus. Karena Kristus yang paling mengasihi kita, lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Karena Kristus yang paling tahu apa yang paling baik bagi kita, lebih daripada kita tahu apa yang baik bagi kita. Saudara, di dalam pikiran kita, kalau kita setuju Yesus itu maha kuasa, kalau kita setuju Yesus itu maha baik, kalau kita setuju Yesus itu maha kasih, maka harusnya kita juga memberikan hidup kita bagi Yesus. Karena itu yang paling logis. Maka kalau orang tidak serahkan hidup bagi Tuhan, itu orang yang bodoh. Orang yang tidak serahkan hidup bagi Kristus, itu orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia pikir dirinya pintar, makanya dia bodoh. Barang siapa yang tidak rendahkan diri di hadapan Kristus, dia akan menjadi orang yang bodoh. Tapi barang siapa yang mau rendahkan diri di hadapan Kristus, serahkan hidup bagi Kristus, ini orang yang bijaksana. Mari kita jadi seperti Yesus yang di Taman Getsemani bergumul, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Kiranya kita boleh serahkan hidup lebih lagi bagi Kristus, karena Dia bangkit. Kalau kita serahkan hidup bagi Kristus, kita yang akan berbahagia, karena Kristus bangkit. Paulus katakan, kalau Kristus tidak bangkit, kita orang yang paling malang, paling kasihan, karena kita sudah serahkan segala-galanya, tapi kita justru tidak mendapatkan apa-apa kalau Yesus tidak bangkit. Tapi kalau Yesus bangkit, maka kata C.S. Lewis, hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang ignore Dia. Kenapa orang ignore?
Karena orang tidak mau dirinya dikuasai oleh Kristus. Kenapa orang tidak mau ikut Yesus? Hal paling utama karena orang tidak mau serahkan hidup bagi Kristus. Tetapi yang kedua, kalau Kristus bangkit, maka kita sembahkan hidup kita kepadanya. Kita abdikan diri kita kepadanya. Maka itu pasti tidak sia-sia. Segala hal di bawah matahari sia-sia, kata pengkhotbah. Tetapi di dalam 1 Korintus 15 Paulus katakan, segala hal tidak sia-sia kalau kita percaya Yesus bangkit dan kita serahkan hidup bagi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, bawa kami untuk makin mengikut Engkau. Tuhan, kami bersyukur, kami percaya kepada Yesus yang bangkit. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang bangkit dari kematian. Kiranya kuasa kebangkitan-Mu nyata di dalam hidup kami. Kiranya kuasa kebangkitan-Mu, Tuhan, boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kami. Sehingga kami bisa makin mengatakan seperti yang Paulus katakan, Kristus hidup di dalam aku, bukan lagi aku yang hidup. Tolong kami, kiranya Roh Kudus memimpin kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.